Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Zidni. Saya dari kelompok 1, terdiri dari Muhammad Firmansyah, Nur Raqib, Des Karyawan, Ari Gintara, dan Salman Al-Farisi. Di sini saya akan menjelaskan proposal kami yang berjudul Piscok Granat. Yang pertama, kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu, yaitu buah pisang tergolong buah yang banyak ditanam di Indonesia dan tergolong buah yang murah. Manfaat buah pisang sudah dikenal banyak kalangan. Selain itu juga disukai oleh berbagai umur, dari anak-anak sampai dewasa, karena teksturnya yang empuk dan rasanya yang nikmat. Manfaat buah pisang pun tidak hanya pada buahnya saja. Buah pisang juga memiliki bagian-bagian yang banyak manfaatnya. Daunnya bisa dimanfaatkan untuk bungkus makanan. Pohonnya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk atau keperluan irigasi dan budaya. Jantung pisang sering dimasak untuk sayuran dan dendeng. Bagian buahnya bisa dimakan sebagai buah atau di jus. Sangat bagus untuk pencernaan kita. Pisang juga dapat diolah menjadi keripik pisang. Dari sanalah kami mendapatkan ide untuk membuat produk olahan pisang lainnya, yaitu Piscok Granat atau pisang coklat berbentuk bulat. Bagaimana dengan peluang usaha yang satu ini? Apakah dapat diterima baik oleh peminat olahan pisang, dan apakah dari bisnis ini kami dapat menghasilkan untung yang besar? Dengan lebih populernya Piscok tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan dengan lebih luas lagi, sehingga menjadikan piscok menjadi jajanan favorit di kalangan masyarakat. Diharapkan dapat menambah atau meningkatkan varian rasa yang lebih banyak lagi. Nama usaha yang akan didirikan adalah Piscok Granat. Produk yang ditawarkan kepada calon konsumen berupa pisang coklat yang berisikan varian rasa yang membuat Anda merasakan isian yang sesungguhnya. Merasakan isian yang sungguh nikmat di dalamnya. Konsep dari usaha bisnis Piscok Granat adalah membuat kantong aman, perut kenyang, hati senang, dan dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Berikut kita masuk ke aspek pasaran dan pemasaran. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan pasar dan konsumen. Indonesia merupakan negara yang berada pada posisi strategis sehingga memiliki potensi yang tinggi untuk mengembangkan subsektor hortikultura. Salah satunya yaitu komoditas pisang. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus melakukan upaya budidaya pisang agar kontribusi komoditas ini meningkatkan terhadap pendapatan negara melalui ekspor. Kalian dapat melihat itu data-data peningkatan pisang dari tahun ke tahun. Dari data di atas dapat kita lihat bahwa potensi pisang di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini merupakan peluang bagi para pelaku kuliner, karena dengan potensi bahan baku yang tinggi dan akhir-akhir ini kuliner pisang tengah ngehits di kalangan masyarakat, menjadikan usaha pisang coklat memiliki prospek yang tinggi. Saat ini telah banyak pelaku kuliner yang mengolah pisang menjadi berbagai panganan yang lezat. Berangkat dari sanalah kami juga ingin mendulang kesuksesan dari pisang. Lanjut, permintaan. Permintaan adalah jumlah kesatuan barang yang oleh pembeli akan membeli dengan bermacam-macam harga selama jangka waktu tertentu. Perkiraan pada permintaan potensial Piscok Granat adalah dengan membagikan 10 kuesioner secara acak kepada masing-masing konsumen dengan perbandingan 9 menyukai piscok dan 1 tidak menyukai piscok, atau sebesar 90% menyukai dan 10% tidak menyukai. Tidak heran jika kini telah banyak pelaku kuliner yang menjalankan pisang sebagai cemilan, karena jika dilihat dari kuesioner yang ada, rata-rata masyarakat menyukainya. Berikut masuk ke penawaran. Bisnis Piscok Granat ini merupakan bisnis yang sudah ada, namun pada umumnya piscok yang ada di pasaran menggunakan bahan baku pisang dan hanya diisikan coklat. Keberadaan usaha Piscok Granat ini masih sangat sulit ditemukan, terutama di kota-kota besar. Masyarakat yang hobi mengkonsumsi pisang serta makanan yang manis-manis tidak mencoba atau menjadikan peluang bisnis.
Mereka terlalu asik menjadi konsumen dan tidak begitu tertarik mencobanya. Produk piscok granat bukan berarti bisnis ini tidak memiliki pesaing, karena masih banyak makanan berbahan pisang dengan bentuk olahan yang lain. Berikut kita masuk ke analisis 7P, yaitu produk, price, place, promotion, people, process, and physical evidence. Yang pertama kita masuk ke produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi, yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Produk yang ditawarkan kepada calon konsumen berupa pisang coklat yang berisikan varian rasa yang membuat Anda merasakan isian yang sungguh nikmat. Di dalamnya, konsep dari usaha bisnis piscok granat adalah membuat kantong aman, perut kenyang, hati senang, dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Berikut kita masuk ke price. Price atau harga adalah sejumlah uang yang diserahkan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Harga untuk produk yang kami tawarkan sangat murah di kantong konsumen, hanya berkisar antara 6 ribuan saja. Berikut daftar harga piscok granat. Seperti coklat original, kami memberi harga 6.000, KitKat Green Tea 6.000, Nutella 6.000, keju 6.000, dan sebagainya. Lanjut kita masuk ke place. Pemilihan lokasi dari piscok ini beralamat di Jalan Sunan Giri nomor 17 RT 5 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Karena lokasi dekat dengan sekolah, lalu lintas yang banyak dilalui pengguna jalan, serta lokasi yang strategis, tentunya mudah dijangkau oleh setiap orang. Berikut kita masuk ke promotion. Promosi adalah proses pengenalan atas produk kepada konsumen, khususnya produk baru. Proses ini dilakukan dengan berbagai cara dalam usaha meningkatkan penjualan. Promosi merupakan komponen utama. Berikut cara mempromosikan produk. Yang pertama yaitu brosur. Brosur adalah suatu alat untuk promosi barang, jasa, dan lain-lainnya, yang membuat dari kertas yang dimana di dalamnya terdapat sejumlah informasi dan juga penawaran mengenai jasa atau produk tersebut. Brosur biasanya dipakai untuk menginformasikan kepada para konsumen potensial yang berkaitan dengan perusahaan. Berikutnya, event. Rangkaian kegiatan dalam rangka tujuan tertentu pada waktu tertentu yang diadakan oleh pihak tertentu dan di tempat tertentu dengan biaya tertentu. Kami memilih event sebagai salah satu media promosi produk kami karena event akan memberikan pengalaman yang nyata kepada konsumen tentang bagaimana kualitas produk yang kami tawarkan dan memperkenalkan secara langsung tentang produk yang kami tawarkan. Berikut yaitu personal selling. Merupakan bagian dari kegiatan promosi, yaitu cara untuk memperkenalkan dan menarik minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan secara tatap muka. Penjualan yang dilakukan sendiri oleh pemilik, yang dapat digunakan sebagai salah satu bentuk promosi dari piscok granat dengan menawarkan langsung kepada keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Yang terakhir yaitu social networking. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan jumlah berpartisipasi berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, Instagram, Twitter, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Piscok granat akan menggunakan media sosial berupa Instagram, official akun piscok granat, sebagai media promosi dan media testimoni yang diberikan oleh konsumen. Karena hampir setiap orang di zaman sekarang mempunyai Instagram. Dengan fitur-fitur Instagram yang ada memudahkan konsumen mengetahui produk-produk yang kita tawarkan dengan mudah, cepat, dan tak terbatas. Berikut kita masuk ke analisis yang tadi, yaitu people. Para pekerja dituntut untuk selalu ramah, sopan, cekatan, rapih, dan mampu bekerja sesuai dengan tugas yang telah ditentukan sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Karyawan yang ramah dan sopan dan rapi sangat diperlukan dalam melayani konsumen, karena karyawan dapat secara langsung mempengaruhi keputusan konsumen untuk kembali.
Hal lain kualitas produk hal lain yang dilakukan untuk memuaskan pelanggan adalah memberikan pelayanan yang terbaik sehingga konsumen menyukai produk dan pelayanan kita, yang membuat konsumen tersebut nyaman dengan produk kita atau piscok kita yang kita berikan itu. Lanjut ke proses. Produksi kami memilih bahan baku yang mempunyai bahan baku yang berkualitas dengan harga yang lebih murah. Kami memiliki supplier langganan sehingga biaya bahan baku dapat ditekan. Kami tidak hanya berlangganan pada satu pemasok saja, melainkan dari pemasok yang berbeda-beda dengan tujuan meminimalisir risiko kehabisan bahan baku. Pembelian bahan baku dilakukan sesuai dengan permintaan produk. Pengelolaan bahan baku dilakukan setiap hari. Kami juga melayani sistem pasar antar. Produk pesan sesuai kebutuhan konsumen dapat kami antar secara langsung ke alamat konsumen. Untuk pemesanan dapat dilakukan secara online dan secara langsung di tempat. Yang terakhir, physical evidence. Dari berbagai fisik piscok granat, kami akan membuat tempat yang cukup. Kami sangat memperhatikan kenyamanan karyawan. Di sini kami menyediakan ruang sholat, ruang istirahat, dan ruang makan, disertai pula toilet. Pada pemasaran kami akan membuat logo piscok granat menggambarkan sebuah granat yang berisikan pisang yang sedang terlihat gembira karena siap-siap akan meledak. Warna yang dominan pada logo piscok granat adalah warna kuning dan background hitam putih, dan terdapat sumbu yang berwarna merah yang artinya granat akan siap meledak. Berikut yaitu analisis segmenting, targeting, dan positioning. Pertama yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi pembeli yang kebutuhan, karakteristik atau perilakunya berbeda dan mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpisah. Segmentasi memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan karena beberapa alasan. Pertama, segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Dengan membagi pasar menjadi segmen-segmen akan memberikan gambaran bagi perusahaan untuk menetapkan segmen mana yang akan dilayani. Berikut dasar-dasar untuk mensegmentasikan pasar konsumen. Yang A, segmentasi geografis. Segmentasi geografis merupakan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda, seperti wilayah, kota, dan desa. Pada segmentasi geografis saat ini usaha terlebih dahulu fokus di kota Jambi. Yang B, segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis merupakan segmentasi yang didasarkan pada gaya hidup atau kepribadian, karena di perkotaan penduduknya cenderung menyukai makanan manis dan juga hidup yang modern dan selalu up to date, atau memiliki gaya hidup yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Yang C, segmentasi demografis. Segmentasi demografis merupakan segmentasi yang didasarkan dari beberapa variabel seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, besar kecilnya keluarga, siklus kehidupan, dan lain-lain. Berikut yaitu targeting. Piscok granat tidak memiliki target khusus, akan tetapi jajanan ini sering dijumpai oleh kalangan masyarakat. Yang terakhir yaitu positioning. Positioning dari piscok granat adalah menjadikan sebagai makanan cemilan yang unik dan pas dengan kantong, karena piscok granat memiliki varian rasa dan topping yang lezat sehingga membuat konsumen ingin mencobanya. 3. Analisis aspek produk dan operasi. A. Keunggulan kualitas produk. Cemilan berbahan dasar pisang ini memiliki keunggulan dapat mengenyangkan. Selain itu juga bermanfaat untuk menambah konsentrasi, memperlancar peredaran darah, mengatasi anemia, serta masih banyak lagi. Olahan pisang kami sangat ramah kantong, namun memiliki banyak keunggulan. Selain itu, kamu juga melakukan berbagai inovasi-inovasi dari bahan dasar pisang agar konsumen tidak bosan untuk produk yang kami tawarkan. B. Mekanisme produksi dan supplier sampai ke konsumen. Kami meminta bahan baku kepada
supplier, kemudian supplier mengantarkan ke lokasi kami. Tentunya kami memilih bahan baku yang berkualitas tinggi. Kami mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Hal ini kami lakukan untuk menjaga kualitas produk yang kami hasilkan yang nantinya dapat menyesuaikan dengan selera pelanggan. Setelah selesai membuat aneka piscok granat, kami menawarkan kepada konsumen di toko, atau jika dapat pesanan, kami juga mendistribusikan hasil produksi kami lewat online shop, sehingga konsumen dari luar kota pun bisa memakai produk dari toko kami tersebut. C. Analisis operasi. 1. Pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi usaha yang dipilih oleh Piscok Granat adalah di Jalan Sunan Giri nomor 17 RT 15 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Karena lokasi ini sangat strategis dengan banyaknya pengguna jalan yang lewat dan dekat lokasi sekolah menengah pertama. Dalam memilih lokasi, kami memilih lokasi yang strategis, artinya lokasi yang dapat dijangkau dengan mudah oleh para pembeli. 2. Sumber modal. Pendapatan Piscok Kue Granat. Modal yang diperlukan Piscok Kue Granat dengan jumlah modal mencapai 25 juta. Modal awal tersebut kami dapatkan dari pinjaman modal ke salah satu bank syariah dengan presentasi bagi hasil atau nisbah sebesar 7% dibagi 30%. Alasan kami memilih bank syariah untuk meminjam modal karena kami menghindari praktik ribawi yang dilarang oleh Islam. 3. Supplier. Kami memilih kenalan yang mempunyai kebun pisang di Sabak, dan kami memutuskan untuk bekerja sama sebagai pemasok bahan baku kami, sehingga dengan begitu kami memilih supplier yang jelas. Hal itu memudahkan kami dalam hal pemenuhan bahan baku. Lebih hasil pisang dari pemasok kami sangat berkualitas sehingga memenuhi standar bahan baku kami. 4. Fasilitas pendukung. 1. Alat produksi. 2. Transportasi. 3. Booth stand. 4. Alat tulis. 5. Kalkulator. 6. Kamar kecil atau kamar mandi yang dapat digunakan oleh karyawan. 7. Meja dan kursi. Adapun metode pengambilan keputusan yang kami pakai adalah metode BASE, karena metode ini sangat baik digunakan dalam mengambil keputusan, dan kami pun mendapatkan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah, NIM 51180001. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan mengenai materi kita atau proposal kita mengenai Piscok Granat. Saya akan memaparkan analisis aspek manajemen dan sumber daya insani. Baiklah, di slide ini telah terpampang struktur organisasinya. Yang pertama itu yang di atas ada Saudara Nurrokim sebagai direktur, kemudian di bawahnya sebelah kiri itu ada Muhammad Firmansyah, saya sendiri sebagai kepala manajemen pemasaran, kemudian di bawahnya itu ada Saudara Muhammad Arif Zidani sebagai staf manajemen pemasaran, dan kemudian di sebelah kanan itu ada Saudara Deskaryawan sebagai kepala manajemen produksi, dan di bawahnya itu ada Ari Gintara Putra sebagai staf manajemen produksi. Kemudian itu ada di bawah Saudara Salman Al-Parisi sebagai survei lapangan konsumen. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas dan fungsinya. Yang pertama itu Nurrokim sebagai direktur. Direktur bertugas sebagai membuat prosedur untuk tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan, dan bertugas mengkoordinir setiap kegiatan. Direktur mempunyai wewenang untuk mengangkat dan mengganti atau memberhentikan staf, karyawan, dan sebagainya. Karena usaha kami yang masih tergolong relatif kecil, maka bagian keuangan juga ditangani langsung oleh direktur.
Kemudian yang kedua itu ada Muhammad Firmansyah, saya sendiri selaku Kepala Manajemen Pemasaran. Kepala Manajemen Pemasaran yang bertugas sebagai mengkoordinir pemasaran produk kuliner pisco granat atau pisang coklat berbentuk bulat. Berjalan dengan semestinya dapat berjalan dengan lancar juga, dan juga diantaranya sebagai berikut tugasnya, yaitu yang pertama melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan tren pasar dan pasar sumber daya perusahaan. Yang kedua itu merencanakan marketing research, yaitu dengan mengikuti perkembangan pasar terutama terhadap produk yang sejenis dari perusahaan pesaing. Yang ketiga melakukan perencanaan analisis peluang pasar. Yang keempat mengkoordinir strategi pemasaran, mengatur budget untuk setiap iklan, memonitori pertumbuhan perusahaan. Yang kelima, bertanggung jawab atas kedisiplinan kerja bawahan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku. Dan juga di bawah Kepala Manajemen Pemasaran terdapat staf, yaitu Saudara Muhammad Arif Zidni sebagai staf manajemen pemasaran. Staf manajemen pemasaran yang bertugas di bawah Kepala Manajemen Pemasaran yaitu menjadi pihak eksekusi dalam memasarkan produk. Yang keempat itu ada Saudara Deskaryawan sebagai Kepala Manajemen Produksi. Manajemen produksi mempunyai tugas bertanggung jawab atas hasil produksi, yaitu dengan mengantisipasi dan mengatasi segala persoalan yang ada kaitannya dengan produksi perusahaan, yaitu tugas manajer produksi diantaranya pertama melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi, yang kedua menilai proyek dan sumber daya persyaratan, yang ketiga memperkirakan negosiasi dan menyetujui anggaran dalam rentang waktu dengan klien dan manajer. Yang keempat itu menentukan standar kontrol kualitas. Yang kelima melakukan pemilihan pemesanan dan bahan pembelian. Yang keenam mengorganisir perbaikan dan pemeliharaan rutin peralatan produksi. Yang terakhir mengawasi pekerjaan staf. Baiklah, yang kelima itu ada Saudara Ari Gintara Putra sebagai staf manajemen produksi. Staf manajemen produksi mempunyai tugas sebagai eksekusi dan mengkoordinir produksi agar berjalan dengan semestinya. Yang keenam ada Saudara Salman Al-Parisi sebagai survei lapangan konsumen. Survei lapangan konsumen mempunyai tugas yaitu melakukan survei terhadap calon konsumen, mengumpulkan data dan dokumen permohonan kredit yang berlaku, melakukan pengecekan langsung ke lapangan, menggali informasi sebanyak mungkin mengenai konsumen dengan melakukan wawancara dan membuat laporan survei. Yang kedua itu ada World View Organization. Dalam berorganisasi dikenal adanya macam-macam pendapat tentang berbagai cara pandang. Di antara berbagai macam cara pandang tidak satu pun yang memiliki kebenaran mutlak. Ini adalah salah satu cara pandang organisasi sebagai sistem. Suatu sistem adalah keterpaduan berbagai faktor yang saling berhubungan dan saling tergantung yang terikat oleh asas-asas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan. Secara sederhana dalam cara pandang sistem terkandung berbagai pengertian sebagai berikut. Yang pertama, input merupakan unsur yang dimasukkan untuk diolah. Yang kedua, pengolahan. Kegiatan mengubah input menjadi output. Yang ketiga, output, hasil yang didapat dari pengolahan. Yang keempat, umpan balik, reaksi yang timbul dari lingkungan terhadap input. Pengolahan atau output umpan balik dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama umpan balik positif, yaitu reaksi yang menunjukkan adanya persetujuan dengan sistem yang berjalan. Yang kedua, umpan balik negatif, yaitu reaksi yang menunjukkan ketidaksepakatan terhadap sistem karena diketahui adanya penyimpangan. Dalam berorganisasi kita harus bisa mengkoordinasikan hubungan
atau relasi antar